pandemi COVID-19 masih ada dan jangan menganggap sepele, ini adalah hal yang cukup serius. Karena kalau kita lihat juga di sejumlah sekolah di DKI Jakarta paling tidak ada 11 sekolah yang kemudian saat ini menghentikan proses pembelajaran tatap muka mereka karena ada indikasi terdeteksi juga salah satu siswanya positif COVID-19. Kita akan coba bahas mengenai hal ini, pemirsa. Sudah terhubung bersama kami ada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahmad Riza Patria. Selamat pagi, Pak Wagub. Selamat pagi. Assalamualaikum. Mbak Maria, Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah terhubung juga bersama kami ada Pak Iman Zanatul Hairi di Kabid Advokasi Guru P2G. Selamat pagi, Pak Iman. Selamat pagi. Baik. Iya, Pak Wagub, mungkin bisa dijelaskan Pak, ini bukan hal yang mudah juga untuk kemudian mengatakan PTM digelar 100% tapi tidak ada satupun kasus begitu. Saat ini di DKI Jakarta bagaimana kondisinya, Pak Wagub? Ya, jadi memang sejak awal tahun kami Pemprov DKI Jakarta memberlakukan PTM 100% ya di seluruh sekolah di Jakarta. Karena memang DKI Jakarta memenuhi syarat untuk melaksanakan PTM 100%. Ya. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah tenaga pendidik dan peserta didik sudah divaksin dosis yang kedua di atas 80%. Dan lansia di atas 50%. Jadi DKI Jakarta ini memenuhi syarat untuk melaksanakan PTM. Kita ketahui bersama bahwa DKI Jakarta ini vaksinnya sudah lebih dari 120% ya. Karena memang di samping warga Jakarta, kami juga melayani warga di luar KTP Jakarta, di antaranya warga-warga yang tinggal di sekitar Jakarta. Jadi memang lebih dari 100. Dan alhamdulillah vaksin kami cukup sukses, cukup baik. Dan Jakarta memenuhi syarat untuk melaksanakan PTM terbatas sebanyak 100%. Dan kemudian memang beberapa hari ini, setidaknya mulai ada yang tanggal 6 Januari, tanggal 8, tanggal 10, ada sekolah yang terpapar COVID-19, setidaknya ada 11 peserta didik dan 2 guru atau pendidik ya. Total ada 13 dari sekolah yang terpapar virus corona. Namun demikian tidak bermaksud mengabaikan atau mengampangkan. Sekalipun memang sudah kami tutup ya sekolah-sekolah tersebut dalam jangka waktu 5 hari sesuai dengan ketentuan. Apabila di bawah 5% ditutup 5 hari, kalau di atas 5% ditutup 14 hari. Dan kami sudah laksanakan, dan kami sampai hari ini sesuai dengan aturan dan ketentuan kami masih melaksanakan PTM 100% ya, PTM terbatas. Karena memang Jakarta masih memenuhi syarat untuk melaksanakan PTM terbatas 100%, Mas Bayu, Mbak Maria. Oke, dengan pernyataan Pak Wagub ini artinya gini, pemirsa akhirnya tahu bahwa di Jakarta PTM dengan kapasitas 100% masih akan berlangsung, Pak ya? Ya. Oke, karena tadi sudah memenuhi beberapa persyaratan soal tingkat vaksinasi, kemudian ada angka 5%, kalaupun misalnya di atas 5%, ada 14 hari ditutupnya, angkanya masih di bawah 5%. Nah, untuk memastikan nih Pak, memastikan bahwa menjaga angka-angka tersebut, soal tadi 5%, itu bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Pak? Bagaimana Mas Bayu? Ya. Pemprov DKI Jakarta kan akhirnya tetap memutuskan untuk menyelenggarakan PTM dengan kapasitas 100% ya, dengan beberapa dasar tadi, beberapa pertimbangan tadi. Nah, untuk memastikan bahwa tingkat persentase yang tadi 5% itu, Pak, tidak bertambah, bagaimana, Pak? Jadi pertama memang dari 10.429 sekolah yang terpapar, data yang kami miliki ada 10 sekolah ya, jadi tentu ini kurang dari 0,1% ya, sekolah yang terpapar ya.
Jadi memang jauh di bawah 5%. Ya. Kemudian yang kedua, tentu kami dalam rangka menghadapi COVID-19 ini, yang memang ada 10 sekolah tadi yang terpapar, yang kami lakukan adalah yang pertama tentu meningkatkan ya Satgas COVID yang ada di sekolah ya. Tugasnya untuk memastikan setiap sekolah itu dilakukan pembersihan, disinfektan secara rutin dan berkala dan merata. Kemudian yang kedua itu lakukan penguatan tadi di sekolah-sekolah dalam pengawasannya kepada warga sekolah, yaitu peserta didik, kemudian pendidik, karyawan, dan lain-lain. Kedua, kita terus melakukan percepatan vaksin ya bagi seluruh warga sekolah yang masih belum divaksin, khususnya bagi anak-anak 6 sampai 11 tahun yang progresnya sampai saat ini sudah di atas 60%. Kemudian yang ketiga ya, Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta terus melakukan active case finding kepada sekolah-sekolah untuk melihat beberapa positivity rate-nya yang ada di sekolah-sekolah. Juga tentu testing, tracing, dan treatment terus kita tingkatkan. Yang keempat, tentu kami minta seluruhnya untuk memastikan meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Dan kami minta khususnya pada orang tua untuk memastikan anak-anaknya yang sekolah agar melaksanakan protokol kesehatan dan langsung berangkat ke sekolah, tidak mampir-mampir, dan pulang dari sekolah langsung kembali ke rumah masing-masing untuk tidak bermain kemanapun, termasuk ke rumah teman sekolahnya. Jadi ini penting dilakukan untuk semua. Langsung dari Pak Wagub ya kepada para siswa biar kalau pulang langsung ke rumah. Orang tua juga ya sebenarnya ya. Nah nanti kita akan ke Pak Iman ya. Ya, nanti kita akan juga dengarkan bagaimanakah tanggapan dari Pak Iman juga, karena kalau kita lihat kan tidak hanya siswa saja, tapi ada guru juga di sana yang juga terpapar COVID-19, meskipun kalau dilihat ini adalah sebenarnya klaster dari rumah tangga, bukan klaster sekolah. Kita akan bahas hal ini usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, sebelum kita lanjut kembali perbincangan bersama Wagub DKI dan juga perwakilan P2G, kami akan mengajak Anda bergabung dengan rekan kami ada Akhir Nasution di SMA 21 Jakarta yang akan memantau jalannya PTM dengan kapasitas 100% di sana. Akhir. Iya Bayu, saat ini kami berada di SMA 21 Jakarta Timur, di mana sekolah ataupun SMA ini masih melangsungkan pembelajaran tatap muka secara penuh 100%, meskipun di beberapa sekolah ataupun di 11 sekolah di DKI Jakarta, baik itu SD, SMP, dan juga SMA, ini ternyata ditemukan kasus positif Omikron, yang mana sekolah-sekolah tersebut terpaksa harus ditutup selama 5 hari sesuai dengan aturan SKB 4 Menteri, di mana jika ditemukan di salah satu sekolah yang positif Omikron di bawah 5%, maka harus dilakukan kembali pembelajaran secara daring ataupun secara jarak jauh. Kalau kami pantau tadi di SMA 21 ini, menurut pengakuan dari kepala sekolah ada sekitar 800 murid yang hadir. Kalau kami lihat tadi pagi ketika siswa datang memang dilakukan pengecekan suhu tubuh, kemudian dilakukan cuci tangan untuk ataupun sejumlah protokol kesehatan yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk kemudian mengantisipasi penyebaran Omikron ini. Lantas kemudian bagaimana dari pihak sekolah maupun mungkin dari siswa menanggapi penyebaran atau merebaknya varian Omikron di beberapa sekolah, di beberapa jenjang pendidikan ini. Nah, inilah kemudian yang kita akan tanyakan kepada baik itu nanti kepala sekolah maupun perwakilan daripada siswa untuk menanggapi tentang hal ini. Nah, sudah bersama saya di sini perwakilan dari salah satu siswa SMA 21 Jakarta Timur. Selamat pagi, dengan Mas siapa? Gabe Sinuret. Ya, Mas Gabe, ini kurang lebih sudah melakukan pelajaran tatap muka hampir 2 minggu. Bagaimana tanggapan dari Mas Gabe tentang pembelajaran tatap muka ini? Pembelajaran tatap muka di SMA 21 tentunya menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi siswa, karena siswa bisa kembali belajar secara tatap muka, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan para guru, sehingga membentuk suasana yang sangat antusias untuk belajar seperti itu. Kemudian ini kan masih di tengah wabah ataupun COVID-19, bagaimana kamu sendiri sebagai siswa menjaga dirimu untuk mencegah penyebaran varian COVID-19 ini?
penyebaran COVID-19 tentu menjadi perhatian besar bagi kita semua. Jadi menurut saya seluruh komponen sekolah, baik siswa maupun guru, harus sadar untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk saya sendiri, karena sekolah selalu memberikan fasilitas di mana kami dapat melaksanakan pembelajaran dengan prokes yang baik, sehingga saya tidak ragu untuk tetap ke sekolah, dan apa yang saya lakukan untuk tetap menjaga rantai penyebaran itu tetap sedikit adalah selalu memakai masker, mengikuti protokol yang diberikan pemerintah dan juga sekolah, selalu mencuci tangan, di mana sekolah juga selalu menyediakan banyak tempat cuci tangan. Jadi segala fasilitas yang mendukung untuk menjaga prokes saya gunakan sebaik-baiknya. Mas Gabe, ini kan di beberapa sekolah, baik itu jenjang SD, SMP, dan SMA, di DKI Jakarta ini khususnya, ada yang ditutup karena diketahui ataupun ditemukan varian Omikron. Nah, kamu sendiri sebagai siswa, ini ada ketakutan sendiri nggak tentang menyebarnya varian Omikron khususnya di sekolah-sekolah di DKI Jakarta? Untuk ketakutan tidak menjadi ketakutan yang besar. Itu kita tahu corona sudah lama bersama dengan kita, sehingga kita harus tidak menjadi takut. Kita harus tetap menjalankan apa yang harus kita jalankan. Kita harus bersama-sama dengan Omikron yang ada dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Sehingga menurut saya tidak menjadi ketakutan yang besar, tapi kita harus tetap berani menjaga protokol ini tetap berjalan dengan baik. Kalau dari orang tua sendiri di rumah, gimana sih pesan-pesannya sama kamu ataupun melihat perkembangan Omikron ini? Untuk orang tua sendiri tentu merasa ada kekhawatiran, sehingga setiap saya mau ke sekolah itu pasti orang tua selalu menyediakan waktu untuk memberi pesan agar tetap jaga kesehatan, jaga perilaku, dan tentunya orang tua selalu memberikan fasilitas-fasilitas seperti hand sanitizer, masker yang bisa saya gunakan untuk menjaga penyebaran Omikron. Oke. Mas Gabe, terima kasih. Tadi itu wawancara kami dengan salah satu siswa. Ini adalah siswa kelas 12 di SMA 21 Jakarta Timur. Nah, sekarang kita akan tanyakan ke pihak kepala sekolah bagaimana mereka mengantisipasi ataupun sudah adakah instruksi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menanggapi penyebaran varian Omikron di sekolah ini. Sudah bersama kami Ibu Kepala Sekolah SMA 21 Jakarta Timur. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bu, ini kan di SMA atau SD, SMP, SMA di DKI Jakarta terdapat penyebaran varian Omikron dan disebabkan SMA tersebut, sekolah-sekolah tersebut ditutup. Dari pihak sekolah sendiri bagaimana mengantisipasi hal ini, Bu? Baik, terima kasih. Untuk SMA 21, alhamdulillah sampai 2 minggu ini belum ada laporan siswa ataupun guru maupun tenaga kependidikan yang terpapar COVID ataupun Omikron, dan saya berharap ini tidak terjadi di SMA 21 karena kami selalu mengingatkan para peserta didik, kemudian juga guru dan karyawan ikut terlibat dalam menjaga supaya tetap protokol itu dilaksanakan dengan baik di SMA 21. Dan juga kepada orang tua juga selalu saya pesankan melalui wali kelas tetap mengingatkan para peserta didik melaksanakan protokol dengan baik. Dan tidak usah takut kalau anaknya sakit, harus segera dikomunikasikan sakitnya apa sehingga bisa langsung kami antisipasi kalau ada hal-hal yang mengarah ke arah COVID. Dan kalau memang ada yang kena, itu kami sudah ada ketentuan dari Dinas Pendidikan bahwa akan kami laporkan secara berjenjang dari puskesmas terdekat, kemudian satuan pelaksana, kecamatan, dan sampai ke Sudin, dinas, dan seterusnya. Dan itu akan dilakukan tracing. Jadi untuk SOP, jika ada yang tertular, sudah ada yang terkena, itu sudah ada aturannya, sehingga kami akan melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ada. Oke. Untuk teknis di dalam kelas sendiri, Bu, mulai dari pola belajar ataupun pola mengajar dari guru dengan siswa, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah seperti kegiatan olahraga, ekstrakurikuler lainnya, ini sudah dilaksanakan seperti biasa atau seperti apa, Bu? Kalau untuk pembelajaran di kelas kami sudah lakukan sesuai dengan ketentuan SKB 4 Menteri bahwa satu hari itu hanya 6 jam pelajaran, di mana satu pelajaran itu hanya 40 menit dan kami tidak ada istirahat. Dan siswa dilarang untuk membawa makanan ke sekolah karena ini menjadi suatu hal yang sangat rawan untuk terjadi pelanggaran dengan membuka masker. Jadi selama pembelajaran dan selama di sekolah siswa dilarang membuka masker. Kemudian juga siswa-siswa mengatur jarak dengan baik. Kemudian juga untuk kegiatan ekskul ekstrakurikuler wajib pramuka kami laksanakan secara daring. Karena kalau kami laksanakan secara luring itu akan melebihi ketentuan
dilakukan hanya 6 jam pelajaran di sekolah. Jadi kami laksanakan secara daring. Ekstrakurikuler yang lain belum kami laksanakan karena kami juga itu akan menyita waktu lebih dari 6 jam pelajaran. Oke. Satu pertanyaan lagi Bu, untuk dari orang tua sendiri ada nggak keluhan-keluhan ataupun kepada sekolah gitu mengenai penyebaran varian Omikron ini Bu? Ya, kekhawatiran orang tua memang disampaikan kepada kami pihak sekolah. Kami juga menampung aspirasi, keluhan-keluhan dari para orang tua sehingga apapun yang dikhawatirkan orang tua bisa kami antisipasi. Kami juga minta para orang tua itu untuk segera bekerja sama jika ditemukan hal-hal yang mengarah ke sana sehingga semua bisa diantisipasi dari awal. Oke. Baik, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 21, terima kasih waktunya dengan Tiffan. Itu tadi Bayu dan juga pemirsa wawancara kami dengan salah satu siswa dan juga kepala sekolah mengatakan bahwa memang sekolah terus berupaya memperketat protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran varian Omikron ini. Namun untuk keputusan pembelajaran tatap muka ataupun secara jarak jauh ini tentu berada di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Demikian Bayu, kembali ke Anda. Ya, terima kasih Andra Sution melaporkan langsung dari salah satu sekolah SMA 21 di Jakarta. Kalau begitu saya mau ke Pak Iman. Pak Iman, oke ini SKB 4 Menteri sudah jelas dan DKI Jakarta juga akan memberlangsungkan terus PTM 100% dengan tadi beberapa upaya. Sikap P2G bagaimana? Ya, sejak awal kami melihat dalam PTM 100% ini banyak sekali pelanggaran prokes ya. Itu sebelum diadakan dimulainya pada hari Senin kemarin bahkan sebelumnya. Jadi yang kita lupakan ini adalah soal kerumunan. Kata kunci dari pelanggaran prokes kita adalah kerumunan. Dan kerumunan ini terjadi misalkan potensinya di dalam sekolah. Kami ada beberapa laporan, salah satunya di DKI ini ada beberapa kantin yang diam-diam buka. Dan ini sangat menyalahi aturan ya karena itu pusat kerumunan. Selain itu juga yang sangat menjadi konsen kami adalah di dalam sekolah dan di luar sekolah. Di dalam sekolah sendiri ini kami melihat ada beberapa pengawas yang datangnya itu hanya awal dan akhir saja. Sedangkan selama pembelajaran ini, selama berlangsung dari pagi sampai jam 12 siang ini mereka kurang aktif. Itu kami dapat laporan seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga ini yang kami mohon sekali ada koordinasi ya dengan aparat setempat seperti Satpol PP, Kepolisian, Dinas Perhubungan. Ini untuk anak-anak yang keluar dari sekolah, dari gerbang sekolah, ini kemudian mereka nongkrong lagi, dan ini sangat banyak sekali. Makanya kemudian di dalam kebijakan PTM 100% di DKI Jakarta, ini kami sangat menyayangkan. Karena apa? Ini waktunya sangat pendek dari libur tahun baru sampai ke, dari tahun baru sendiri ya, 1 Januari sampai PTM 100% ini jaraknya hanya 2 hari. Di mana pada hari sebelum dibukanya sekolah ataupun PTM 100% terjadi kerumunan di toko-toko penjahit baju dan juga di toko-toko baju, misalkan toko-toko peralatan sekolah di mana yang ada di toko-toko peralatan sekolah. Nah ini kerumunan sangat banyak sekali antara siswa juga dan juga orang tua juga. Ini sangat kami sayangkan. Jadi kami kira dari sisi pengawasan juga kami kira ingin ini ditingkatkan kembali ya, karena dengan adanya indikasi seperti ini sudah sering kami sampaikan bahwa ini terlalu tergesa-gesa. Oleh karena itu kami selalu menyampaikan selama seminggu ini kami evaluasi gitu ya. Ini terlalu tergesa-gesa dan mohon apabila memang seperti ini dan kita tidak boleh meremehkan Omikron ya, karena kan ini sesuatu yang sangat berbahaya bagi anak gitu. Oleh karena itu harapan kami kalau memang Omikron ini terus meningkat penyebarannya di klaster pendidikan di sekolah, kami harap ini agar ada kebijakan baru atau dikembalikan, misal seperti ini, PTM-nya tidak 100%, tetapi bertahap dulu 50%, 75 sampai 100. Karena kalau dengan bertahap ini kita masih bisa melakukan evaluasi, misalkan dari 50% ke 75%, oh ada kendala apa, nanti bisa diatasi gitu. Dengan tergesa-gesa seperti ini, saya kira kerumunan itu sangat logis terjadi. Lalu kemudian prokes ini, protokol kesehatan tidak akan bisa dilaksanakan karena Dinas Pendidikan DKI kalau tidak salah pada tahun 2020 dan 2021 itu menambah kuota kelas anak yang tadinya 36 menjadi 40 anak. Sekarang bayangkan dengan SKB-nya itu harus berjarak 1 meter, satu kelas 40 anak itu gimana? Kok malah ditambah gitu? Itu juga menjadi pertanyaan kami sebetulnya. Dan juga vaksinasi, vaksinasi DKI sudah bagus, tetapi kami minta ada vaksin booster ya untuk guru.
Oke, Iya. baik. Pak Iman tadi sudah menyampaikan beberapa poinnya. Salah satunya adalah soal tergesa-gesa. Tapi permasalahannya ini adalah aturan yang dikeluarkan oleh pusat. Nah, apakah dalam hal ini Pemprov DKI, dalam hal ini juga Pemda yang lain memiliki ruang atau diskresi untuk menetapkan mekanisme sesuai yang diberikan masukan tadi oleh Pak Iman? Nanti kita akan ke Pak Wagub Ahmad Riza Patria, tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.